sahabat-sahabat Polres Oki. Belum on komandan ini. Ya. Selamat siang sahabat-sahabat Polres Oki dimanapun Anda berada. Ya, selamat datang di podcast sedulur Polres Oki. Ya. Nah, mungkin ini teman-teman di rumah ya mungkin agak rada-rada bingung. Kok hari ini Ibu Perang nggak seperti biasanya ditemani sama Ibu Ramita. Nah, kali ini kita punya co-host baru ya. Ada di sini Bapak Ibda Suparjo. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Selamat siang sahabat-sahabat podcast Polres Oki. Iya. Ya, perkenalkan saya adalah Ibda Suparjo. Sehari-hari adalah di Pama Polres Oki. Sampai kita berjumpa sampai hari ini, sampai kapanpun. Iya. Dan tak lupa ini adalah host utama kami dari podcast Polres Oki yaitu Jeng Vera. Yang Iya. lengkapnya siapa Jeng? Bribka Vera Emelda Tanjung. Terima kasih. Gitu. Ya. Sahabat-sahabat semuanya, sama-sama kita ketahui bahwasanya pada saat ini pandemik di Republik kita masih melanda. Iya, iya. Dan pada saat ini podcast Polres Oki mengambil tema yaitu apa Jeng? Vaksinasi. Nah, dan juga bertepatan dengan judul dan temanya kita hari ini ya, kita juga di sini sudah mengundang dari Kasidokes Polres Oki, Ibu Pendatu Ina Meliati SKM. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nah, apa kabarnya Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, semangat. Tetap semangat. Iya Jeng, sama-sama kita ketahui bahwasanya Ibu Ina itu mobilitasnya sungguh luar biasa. Iya, luar biasa. Kegiatan vaksinasi ini pokoknya dari pagi sampai sore full kegiatan, tapi beliau tetap strong, Tetap sehat. semangat, tetap smile untuk Polres Oki. Iya. Nah, ini di awal ini ya kalau kita lihat banyaknya maraknya sekarang ini ada juga anggota yang terkena COVID-19. Tapi kita lihat nih dari Ibu Ina sendiri selalu sehat, selalu bugar. Nah, kira-kira Bu di pertama ini tolong dong Bu dikasih tahu tipsnya supaya kok bisa seperti Ibu aktivitasnya padat tapi yang namanya COVID-19 itu tidak menyerang. Bagaimana Ibu kira-kira kiatnya? Jadi kalau untuk kiat-kiatnya buat sahabat-sahabat podcast Polres Oki, yang pertama kita itu harus berpikiran yang positif. Ya, jadi dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini kita tidak boleh stres. Ya, jadi pertama harus berpikiran positif, happy, bahagia. Terus yang kedua kita harus menjaga imun kita dengan makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Dan kemudian yang ketiga itu kita didukung dengan minum vitamin untuk menambah imun kita biar tetap sehat. Iya, oh ya luar biasa sekali. Nah, Komandan, berarti Komandan kita ini kalau lagi banyak aktivitas seperti ini jangan lupa juga ya disupport dengan yang namanya vitamin. Betul sekali. Ya, betul. Mungkin olahraga juga mungkin Bu ya. Oh iya, olahraga juga, tetapi olahraga juga jangan terlalu berlebihan pada saat pandemi Covid ini. Oh iya. Boleh tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Nah, saat ini ya Bu ya, sebagaimana kita ketahui kalau kita di Polres Oki ini kan sudah banyak yang tahu bahwa di sini ada kegiatan yang lagi viral nih di Polres Oki nih. Kita lihat nih banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Polres Oki Pak. Itu untuk melaksanakan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh Urkes Polres Oki? Jadi saat ini Sidokes ya Mbak Vera, sekarang kita sudah berubah jadi Sidokes. Oh jadi Sidokes ya, benar-benar jadi Urkes ya. Jadi Sidokes Polres Oki saat ini mendirikan gerai vaksin presisi bakti kesehatan Bayangkara untuk negeri. Jadi didirikan di klinik Polres Oki satu, yang kedua itu di Mako Polres Oki. Di situ dilaksanakan kegiatan penyuntikan vaksin COVID-19 untuk membantu masyarakat Kabupaten Oki memudahkan untuk melaksanakan vaksin. Betul sekali. Jadi Jeng, sama kita tahu bahwasanya menurut Ibu Kasidokes sudah ada gerai-gerai vaksinasi yang ada di klinik Polres Oki dan ada juga di Marco. Nah, untuk itu Ibu Ina, Ibu Kasih, kira-kira untuk masyarakat yang mungkin di luar pusat ibu kota, pusat kayak apakah ada gerai-gerai yang bisa terjangkau oleh masyarakat di kecamatan-kecamatan? Iya. Jadi untuk yang di kecamatan-kecamatan itu ada.
Jadi di polsek-polsek jajaran itu bekerja sama dengan pasienkes yang ada di wilayahnya, puskesmas yang ada di wilayahnya, itu mendirikan gerai-gerai yang di tempat-tempat umum. Jadi bisa, jadi semua masyarakat Kabupaten Oki tidak hanya di Polres Oki dan di Kayu Agung, tetapi di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Oki itu polisi itu mendirikan gerai vaksin. Luar biasa. Jadi tidak cuma di pusat ibu kota, berarti di kecamatan-kecamatan, di pelosok-pelosok masyarakat sudah bisa menjangkau untuk kegiatan vaksinasi. Jadi Kira-kira ada berapa gerai itu? Kalau di Polres itu ada 2. Kalau untuk di jajaran itu di polsek jajaran dan kecamatan itu ada 34 gerai vaksin. luar biasa, presisi. banyak berarti ya. Ya, Berarti Bu ini alhamdulillah. nggak ada alasan ya untuk masyarakat itu Betul. tidak melakukan vaksinasi. Betul. Nah ini Bu, nasihatnya sendiri nih Bu ya, tentang vaksin ini ya. Bagaimana kalau seandainya masyarakat itu memiliki rasa ketakutan yang tidak jelas alasannya tidak mau divaksin, kira-kira Ibu ada nggak suatu hal yang bisa Ibu sampaikan supaya tergugah mereka untuk mau vaksin? Jadi buat masyarakat khususnya Kabupaten Oki itu, ayo kita laksanakan vaksin COVID ini untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Mengapa? Karena penyakit COVID-19 ini sangat berbahaya, Mbak Vera. Bukan main-main ya Bu ya? Bukan main-main, karena sudah banyak keluarga kita yang mohon maaf meninggal dunia. Jadi apalagi saat ini sudah ada mutasi terbaru dari varian-varian COVID. baru, Jadi tidak sampai gejalanya itu lama seperti sebelumnya 14 hari. Jadi sekarang itu kalaupun kita terkena itu 3-5 hari, kalau tidak cepat kita tangani bisa langsung. Iya, katanya ada yang penyebarannya itu lebih cepat. Lebih sekarang cepat, ini, ya varian betul, baru lebih itu ya. cepat. Iya, kita kan sering baca di artikel, makalah dan mungkin sekarang di media sosial sudah banyak kan informasi demikian itu. Nah, untuk kegiatan dari gerai vaksin ini sendiri itu dilaksanakan mulai sejak kapan itu Bu? Jadi gerai vaksin ini sebenarnya berawal dari kegiatan vaksinasi massal dalam rangka Hari Bayangkara tanggal 26. Jadi nasional. Hari Bayangkara secara nasional dilaksanakan tanggal 26 Juni dan alhamdulillah satu hari itu membuat peningkatan grafik pelaksanaan vaksin itu meningkat sangat signifikan. Jadi Bapak Presiden kita melihat dari tanggal 26 itu sebagai role model. Ternyata bisa kita melakukan vaksin ini secara cepat dengan bantuan TNI Polri. Jadi kegiatan tersebut diperpanjang sampai saat ini. Jadi untuk mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi. Jadi pelaksanaan kegiatan vaksinasi massal itu sudah dimulai tanggal 26 Juni 2021. Iya, betul sekali. Terus target vaksinasi? Kalau untuk target vaksinasi itu setiap gerainya itu 75 per orang. 75 Ya. dalam satu hari. Dalam satu hari. Luar biasa. Jadi kalau seluruh untuk Kabupaten Oki itu 2.550 orang per hari yang harus divaksin masyarakatnya. Ya. Oke. Dan ini nih Bu ya, nanti kan kita kan sudah sampaikan ini kan melalui podcast Dulur Polres Oki ini. Kira-kira nanti kalau seandainya ada teman-teman kita, masyarakat luas ya, saudara-saudara kita yang ingin melakukan kegiatan vaksinasi, kira-kira syaratnya apa aja Bu? Jadi untuk syaratnya itu hanya membawa EKTP. Oh, cukup dengan EKTP. Ya, jadi EKTP mana saja bisa dilayani, mau dia dari luar kabupaten, mau dia luar provinsi, silakan datang ke gerai dengan hanya membawa EKTP. Jadi cukup KTP kita sudah bisa vaksin. Bisa melaksanakan vaksin secara gratis dari pemerintah. Itu Ibu Ina, kira-kira usia berapa yang bisa divaksin? Jadi kalau untuk usia itu umur 18 tahun sampai lansia. Dan kemarin kami juga baru menerima surat edaran dari Menkes itu tanggal 30 Juni itu untuk umur 12 tahun sampai 17 tahun itu sudah bisa divaksin dengan menggunakan Sinovac 0,5 ml.
Berarti jenis vaksinnya yang digunakan di sini Sinovac. Sinovac. Ya. Iya. Untuk yang usia 12 sampai 17. Ya. Vaksin Nah, ini sendiri kira-kira halal nggak Bu ya kira-kira? Oh, vaksin ini dijamin halal dan aman. Iya. Ya. Karena banyak nih di luaran Ya, sana betul. masyarakat yang aduh kenapa tidak mau divaksin, nggak mau vaksin katanya nggak halal, ada yang bilang gitu. Terus kenapa nggak mau divaksin, takut nanti katanya akan ada efek kemudian hari. Itu sebenarnya seperti apa Oh. yang benarnya Bu Ya, sebenarnya? jadi sebenarnya untuk vaksin ini halal dan aman buat tubuh kita. Jadi Iya. efek vaksin itu terjadi setelah 30 menit penyuntikan. Jadi setelah 30 menit penyuntikan, makanya setelah vaksin itu diwajibkan observasi dulu Iya. untuk melihat efek sampingnya. Jadi setelah 30 menit itu bukan karena efek vaksin lagi, Mbak Vera. Jadi perlu diluruskan juga dengan masyarakat. Iya, betul. Jangan sampai nanti vaksinnya jam 8 pagi, pada saat jam 12 siang dia ada keluhan bilangnya vaksin. Nah, jadi vaksin itu hanya setelah 30 menit. Efeknya. Ya, Bisa ada kita reaksinya lihat itu bisa reaksinya. terlihat. Dan juga di sini pastinya dokter udah pada standby Ada, semua. jadi di Iya. setiap gerai vaksin itu disiapkan ambulan, Iya, disiapkan ada dokternya juga. Jadi yang melaksanakan vaksin juga harus dalam keadaan sehat. Jadi kalau misalnya dia demam atau ada batuk pilek itu tidak akan dilaksanakan vaksin. Dan Ya. sejauh ini di lapangan apa Bu yang ditemukan? Selesai dari pelaksanaan vaksin ini ada nggak kira-kira yang habis dari situ pingsan atau mungkin habis dari situ apa gimana keadaannya? Kalau sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Jadi belum ada keluhan yang misalkan sudah vaksin langsung pingsan yang banyak ditakutkan oleh masyarakat yang ini. Nggak ada, yang ada itu kebanyakan nih ya Mbak Vera ya. Banyak yang mengeluhkan itu hanya nafsu makannya bertambah. Nggak susah-susah banget. Iya. Jadi nafsu makan bertambah, ada juga yang tenggorokannya agak kering. Iya. Jadi untuk efek vaksin sendiri itu berbeda-beda tergantung dari daya tahan tubuh kita. Iya, masih standar lah Bu Masih ya. standar. Nggak ada hal-hal yang perlu Tidak ada mengkhawatirkan yang tuh nggak hal-hal ada. yang perlu ditakutkan oleh masyarakat Nah. yang berpikirnya nanti divaksin tuh bisa bisa stroke, bisa apa, itu tidak Nah, ada itu. ya. Oh, itu berarti cuma sugesti masyarakat. Ya, Iya. itu semua sugesti masyarakat yang ya kita tidak tahu ya informasinya Iya, dari informasi mana. dapat istilah kata itu hoaxnya dari mana Nah, gitu. iya. Betul sekali. Dan itu Ibu Ina, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan tugas sehari-hari itu kita kan menghadapi dengan kemajemukan masyarakat. Ya. Tentunya di situ karena kemajemukan masyarakat, pola pikir yang berbeda-beda, tentu pasti adanya kendala-kendala. Kira-kira kendala-kendala apa yang sering dihadapi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari? Kalau kendala itu saat ini ya yang paling utama kalau dengan masyarakat itu yaitu tadi masih banyak masyarakat yang tidak mau melaksanakan vaksin. Iya, dengan alasan yang tidak jelas dengan tadi ya, alasan ya. yang begitulah yang Iya, takut. benar. Dan ini juga sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa untuk kedepannya sesuai dengan peraturan Presiden nomor 14 ayat 13A itu di sana disebutkan untuk pelayanan administrasi pemerintahan itu dibutuhkan sertifikat vaksin. Iya. Jadi apabila tidak melaksanakan vaksin nanti bantuan sosial, jaminan sosial yang akan diberikan pemerintah itu akan dihentikan. Nah, Itu perlu disosialisasikan iya, juga perlu karena digarisbawahi tuh. iya perlu digarisbawahi. Ini juga berlaku bagi semua masyarakat yang menerima bantuan. Nah, yang saat ini lagi tren itu PKH. Nah, berarti Nah. sangat rugi sekali kalau Iya. ini berhubung Jadi vaksin. jadi pemerintah itu sangat berkeinginan masyarakatnya itu sehat. Iya. Nggak mungkin kan pemerintah mau masyarakat Iya, sakit. jadi sangat ingin sehat semuanya itu biar kita bisa mencegah penularan penyakit COVID-19 ini. Iya. Nah, mungkin ada manfaat dari vaksin ini sendiri Bu, mungkin masyarakat juga pengen tahu. Jadi manfaat vaksin COVID-19 ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam mencegah penularan dan mungkin ada juga ini Mbak Vera yang
menyampaikan saya sudah divaksin tetapi kok masih bisa kena. Nah, itu banyak tuh. Itu pernah kita temukan di ya, masyarakat ya, ada pernah. beberapa saya dengar ceritanya. Ya, Nah, itu gimana jadi, Bu? Jadi kalau untuk kasus seperti itu, Ya. memang setiap tadi saya sebutkan setiap tubuh itu memiliki daya tahan tubuh dan imun yang berbeda-beda. Iya. Jadi kemungkinan untuk yang sudah divaksin itu terkena lagi itu bisa jadi karena pembentukan imun tuh di dalam tubuhnya oleh vaksin tadi belum terbentuk secara sempurna. Dan tetapi jika sudah divaksin itu pun tidak akan menunjukkan gejala-gejala COVID yang berat. Iya. Biasanya kan kalau belum divaksin itu masa inkubasinya bisa 14 hari sampai 28 hari. Iya, lebih lama. Tetapi kalau sudah divaksin itu 2 sampai 5 hari itu udah sembuh. Iya, jadi dia juga cepat. Lebih cepat sembuhnya. Lebih cepat sembuhnya daripada orang yang belum divaksin. Iya, kan? Jadi minimal bahasa awamnya yang bisa di masyarakat ini kan kita tuh kalau sudah divaksin tuh minimal kita sudah ada tameng. Iya. Nah itu kalau bahasa medisnya mungkin agak susah ya Mbak Iya. Vera ya. Jadi saya jelaskan ke masyarakat kalau kita sudah vaksin itu kita sudah ada tameng buat melawan penyakit COVID itu sendiri. Betul. Jadi kita ada kekuatan, ibaratnya kalau mau berperang itu ada senjata, ada alat yang kita gunakan. Iya, jadi kita nggak mati konyol. Iya betul, itu. Iya. Memang yang namanya musibah itu ya kita tidak bisa Iya, benar, mengindahkannya, tapi paling benar. tidak kita sebagai manusia itu diwajibkan untuk berusaha. Betul itu. Nah itu yang Iya. harus ini di Mungkin apa Jepera? ya? Yang terakhir ini mungkin ini pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan dari Dokes Polres Oki sendiri kepada masyarakat terkait dengan kegiatan vaksinasi ini sendiri, kami silakan. Harapan kami dari si Dokes Polres Oki dan Nakes seluruh Indonesia, kami berharap semua masyarakat itu melaksanakan vaksinasi COVID-19 sehingga bisa tercipta herd immunity. Iya, apa Herd itu? immunity itu adalah kekebalan secara berkelompok. Iya. Jadi kalau kita sudah mempunyai tameng semuanya, itu penyakit COVID itu dengan sendirinya akan hilang karena dia kan tidak bertahan lama. Iya. Nah, tetapi kalau misalnya belum ada yang divaksin, nanti yang satu kena. Iya. Nah, Mondar-mandir nanti Nah, virusnya. jadi kita tidak akan selesai dengan COVID. Jadi saya himbau buat semua masyarakat, khususnya Kabupaten Oki. Iya. Ayo kita laksanakan vaksin, ayo kita lawan COVID bersama-sama. Iya. Mungkin itu saja Mbak Vera. Oke, Oke, baik. terima kasih Bu Nina atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya dan juga sahabat-sahabat Polres Oki dimanapun. Iya. Dan juga Pak, ini Iya. kita tetap himbau kepada seluruh masyarakat agar Iya. tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Ya. Jangan 5M. lupa. Ya, 5M. 5M jangan lupa gunakan masker. Memakai masker, Iya, terus kemudian mencuci menjaga tangan. jarak, mencuci tangan, Iya. menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, mengurangi mobilitas. Cukup sekian dari kami sahabat podcast Polres Oki. Podcast sedulur Polres Oki. Oke. Iya. Baik, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.